Ya, selamat datang pada acara kali ini adalah Dialog Interaktif Pajak bersama saya Dery Marcelano dan narasumber kita. Saya unggul. Bersama Kak Unggul narasumber kita pada kali ini kita akan membahas tema tentang kenalan dengan korteks. Nah, itu Kak Unggul yang jadi pertanyaan dasarnya kan tentu saja korteks itu apa sih kalau bahasanya diterjemahkan secara literally kan core itu inti, teks itu pajak. Tapi apakah korteks itu seperti itu atau gimana nih Kak Unggul? Mungkin bisa memberi penjelasan gitu. Siap. Jadi korteks, kita kenalan dulu ya sama korteks. Mungkin kawan pajak itu beberapa setahun 2 tahun belakangan ini sering mendengar korteks, tapi nggak tahu itu korteks itu Iya, apa betul. gitu. Nah, korteks itu benar seperti kata Kak Dery tadi, core itu inti, teks itu pajak. Nah, korteks ini apa ya? Biasanya kita singkat ya ngomongnya korteks. Padahal secara keseluruhan itu adalah Cortex Administration System atau CITAS. CTAS gitu ya, gitu ya. Cortex Administration System, bahasa Inggris tuh Bahasa ya. Inggris. Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin ada lagi mungkin biar Berarti lebih akrab gitu kan. Kalau bahasa Indonesianya berarti Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Enak tuh disingkatnya tuh Kak Unggul kayaknya. Siap ya. Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Betul. Jadi memang sistemnya ini nanti akan menjadi inti ya, mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada, yang selama ini sudah ada ya Kak ya. Sistemnya tuh untuk wajib pajak atau petugas pajaknya Kak Unggul? Oke. Jadi selama ini kan sudah banyak sistem-sistem aplikasi-aplikasi Ya, yang sudah tersebar e-faktur gitu. mungkin kan ada lagi DJP online kalau yang untuk wajib pajak ya. Iya betul. Jadi memang ada aplikasi yang khusus untuk wajib pajak, ada aplikasi yang digunakan oleh Petugas pajak. petugas pajak. Betul. Nah, kalau untuk aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak kan selama ini ada DJP online, e-rek, e-billing, e-faktur, e-nova, e-bupot, ISPT dan sebagainya. Kedepannya itu akan diintegrasikan. Oh. Di Ringkes gitu ya, jadi satu dikumpulkan gitu kan. Jadi kan kalau selama ini kalau mau lapor SPT PPN pakai e-faktur, ya. nanti pakai e-faktur web, terus ada lagi e-faktur desktop gitu kan. Dan mungkin kalau yang barusan kemarin ini lapor SPT tahunan, kan beda lagi tuh ya pakai ya, ada e-form, ada e-form e-filing. itu berarti nanti satu tempat saja gitu ya. Nantinya akan jadi satu tempat, Kak. Oh. Untuk wajib pajak. Nah, kalau untuk kita ya sebagai petugas pajak Petugas pajaknya Kak Unggul. selama ini kan kita mungkin Kak Dery selama ini sudah menggunakan aplikasi Aportal, juga ya, SIDJP, ya. aplikasi AproWeb dan sebagainya gitu. Kedepannya juga kita akan dipermudah juga karena semuanya akan terintegrasi menjadi satu, diringkes juga ya jadi satu tempat gitu Kak. Kemudian apa sih pentingnya urgensinya tuh kenapa mesti tahun 2024 ini baru 2023 baru digaungkan? Apakah ada hal yang penting atau gimana nih baru? Iya betul Kak, memang ini ya selama ini dirasa masih ada keterbatasan dari sistemnya DJP ya, karena tadi ya kita ini kalau misalkan ada ketentuan terus nanti ada aplikasi untuk mensupport wajib pajak itu biasanya kan masih terpisah-pisah gitu dan perlu diintegrasikan untuk kemudahan wajib pajak dan kemudahan kita juga dan juga untuk dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang terpisah itu pengelolaan datanya juga lebih berat ya tentu. Bingung. Kalau dari wajib pajak wah ini mau masuk faktur misalnya passwordnya ABCD, mau masuk DJP online beda lagi nanti passwordnya nanti jadinya akan jadi satu kesatuan gitu ya. Betul Kak, dan database-nya kan juga kepisah-pisah gitu ya. Kalau misalkan diolah di satu sistem inti ya nanti harapannya akan lebih mudah gitu ya. Dan juga sekarang kan dunianya eranya kan sudah digital. Beda era ininya ya, beda era sekarang mainannya digital semua ya. Serba digital. Anak-anak sekarang udah jarang main lagi, semuanya serba digital gitu. Kita berarti mengikuti era digital gitu ya. Betul. Baik, terus Cortex ini tentunya kan nggak ujuk-ujuk di tahun 2024 ini baru selesai dibangun, bukan juga dia project Roro Jonggrang satu malam jadi. Ini ceritanya gimana nih bisa prosesnya terbentuknya Cortex ini sampai 2024 ini gimana Kak Unggul?
Jadi memang Cortex ini sebenarnya sudah dibangun sejak lama sekali Kak, dari tahun 2021 pastinya sekitar mulai dari awal tahun sampai bulan Maret itu ada proses untuk perancangan. 2021 tuh sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang ya? lalu ya. Masih era-era setelah COVID tuh ya? Era-era setelah COVID itu ada perancangan secara umum ya dari probisnya, sistem intinya dan infrastruktur perangkat jaringan itu perencanaannya di awal tahun 2021. Kemudian berjalan mulai bulan April itu mulai ada perumusan secara lebih detail lagi terkait dengan rencananya tadi, rancangannya dari ya tadi ya probis dan sebagainya. Nah, untuk pertengahan tahun sampai dengan posisi di 2023 itu ada proses untuk pengembangan dan pengujian Cortex-nya tadi. Jadi memang perlu waktu yang cukup lama ya. Jadi di awal 2021 itu baru kita mau buat ini nih gitu kan. Kasarnya gitu ya, gampangnya gitu ya. Sementara di April itu 2000 sampai akhir 2021 kita mau buat ini kayak gimana sih caranya gitu, dirumuskan gitu ya. Terus kemudian di akhir 2021 tuh baru coba kita buat gini ya. Tahapannya sampai dengan 2023 itu berarti sudah mulai terbentuk ada backbone-nya ya, ada rancang birunya seperti apa gitu mungkin ya Kak Unggul. Iya. Dan juga sambil ada pengujian terkait dengan Cortex-nya dan di pertengahan 2023 itu mulai ada penerapan aplikasinya, tapi untuk training beta internal, ya istilahnya beta ya, baru betul. jadi ya kayak ngetes dulu nih ini sudah oke, masih ada kalau game tuh masih ada bugnya atau enggak gitu kan, mana yang mesti diperkuat atau mana yang mesti dikurangi gitu, mesti seperti itu ya mungkin ya seperti di 2023 ya. Dan juga kita ya sebagai petugas pajak kan juga perlu mencoba langsung gitu ya terkait dengan aplikasinya. Nanti harapannya pada saat sudah resmi di launching ya kita sudah sangat memahami seperti apa menggunakan si Cortex tersebut. Dan untuk di tahun 2024 ini sudah mulai proses implementasi bertahap ya, dan juga support terkait dengan Cortex-nya. Ibaratnya kalau misalnya ini kayak mau ganti mobil gitu ya, misalnya mobil kita selama ini yang kelas-kelas sebut merek nggak apa-apa ya, Avanza gitu ya, kayaknya udah perkembangannya udah nggak cukup dong kalau kita pakai Avanza aja udah kalah nih. Mungkin kita mau ganti ke Innova gitu ya, mungkin atau ke yang level lebih atasnya lagi gitu lah ya. Kita tes dulu nih, cukup nggak nih Innova untuk keperluan kita selama ini, mungkin gitu kali ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau manfaatnya nih dengan pergantian dari sistem yang lama ini ke Cortex ini, kira-kira gambaran manfaatnya apa aja tuh Kak Unggul? Oke, jadi manfaat dengan adanya perubahan sistem inti administrasi perpajakan itu dirasakan oleh wajib pajak. Pajak tentunya wajib pajak lebih utama ya mungkin ya, karena tentunya, kan ya tujuannya utamanya ke situ. Stakeholdernya memang di wajib pajak gitu ya. Dan juga ada manfaat untuk kita sendiri ya, untuk Direktorat Jenderal Pajak, baik pegawainya atau secara keseluruhan mungkin gitu ya. Dan juga mungkin instansi atau stakeholder yang berkaitan, yang berhubungan dengan Direktorat Jenderal Pajak. Betul. Jadi kalau untuk wajib pajak sendiri tadi ya, dengan adanya penggabungan, pengintegrasi semua aplikasi menjadi satu, jadi nanti akan ada semacam portal wajib pajak Kak. Portal wajib pajak ini apapun yang kebutuhan wajib pajak nanti bisa diakses melalui portal wajib pajak. Tentu akan meningkatkan kualitas layanan dari DJP. Cuma satu pintu aja tapi ya itu ya, maksudnya kayak website gitu bentuknya atau kayak gimana Cortex itu? Dalam bentuk web Kak. Web base ya. Jadi gampang ya diakses dimanapun tanpa perlu. Nggak perlu install di Android atau di iPhone gitu. Pakai perangkat apa aja bisa, di mana aja bisa gitu ya. Iya betul Kak. Tapi keamanannya gimana Kak? Terjamin nggak? Kan sekarang lagi isunya kan keamanan tuh. Kalau dari sisi keamanan tentu setelah melewati proses
pengujian dari lama, terus sampai di tahun 2024 ini ya tentu pasti akan ada ini ya pengamanan terkait dengan data wajib pajak ya. Tapi mungkin juga akan ada kayak kunci-kuncinya gitu ya untuk wajib pajak, dan mesti dijaga juga selain password. Mungkin biasanya ada sertifikat elektronik kayak kalau wajib pajak yang kemarin mungkin EVIN seperti itu ya, tetap ada ya, maksudnya untuk saling menjaga lah ya. Dari sisi Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan keamanan, tapi yang memegang itu di wajib pajak juga mesti jaga passwordnya, jaga kuncinya nanti seperti itu ya Kak ya. Jadi makanya kalau misalkan pada saat ada pelayanan terkait dengan PKP biasanya ya, PKP pengusaha kena pajak gitu ya. Kena pajak itu kan biasanya kita dari wajib pajaknya kita minta untuk datang langsung direkturnya, karena itu tuh yang kemarin agak susah juga tuh, Pak direkturnya di kota yang lain gimana nih Pak, bisa nggak kalau diwakilkan, atau direkturnya sedang di luar negeri, sementara mungkin mesti buat faktur besok gitu kan, karena mungkin itu ya sisi keamanannya mungkin. Dari sisi jadi keamanannya memang agak bukan mempersulit ya, memang karena keamanannya jadi kita mesti melakukan hal tersebut gitu Kak Unggul ya. Jadi mesti mau nggak mau direktur atau yang ada terdaftar di akte gitu ya. Seperti jadi, itu ya, itu dari sisi keamanan mungkin ya. Cortex itu juga nanti akan mempertimbangkan itu juga ya. Betul Kak, secara SOP-nya pasti kita buat langkah-langkah yang untuk mengamankan dari sisi oleh kita dan oleh wajib pajak gitu kan. Betul. Jadi satu portal aja untuk wajib pajak. Di situ ada semua informasi terkait kewajiban perpajakan, atau nanti misalnya ada sudah bayar apa saja, pelaporannya bagaimana gitu ya Kak ya. Permohonan juga nanti mungkin bisa dilacak lewat portal itu ya. Iya, dari permohonan layanan semua layanan ya. Terus mungkin kalau misalkan kena STP, kena denda, itu kita bisa juga akses lewat situ untuk mengetahui gitu kan. Misalnya ada STP, ini STP-nya kok saya perasaan nggak telat, kenapa kok tiba-tiba ada denda nih, di situ bisa dicek tuh ya, di situ kenapa sih ini keluar denda seperti ini, alasannya apa, mungkin seperti itu bisa ya. Iya, kedepannya ya semua informasi terkait wajib pajak harapannya akan ditampilkan di portal wajib pajak. Bisa tampil di situ ya, jadi nggak perlu bertanya-tanya lagi, bisa lihat sendiri informasinya di situ, sudah istilahnya terpampang nyata di situ ya. Iya. Dan tentu itu kan dari sisi kita juga mengurangi biaya pos terkait dengan tadi ya, kalau misalkan kita tingkat kepatuhan dari pembayaran pelaporan kan, karena dari satu pintu aja itu akan mempermudah dari kita dan dari wajib pajak juga mungkin lebih gampang ya, misalnya permohonan bisa lewat secara online saja gitu. Kecuali mungkin seperti tadi yang kita bahas sebelumnya, kalau ada beberapa sisi mempertimbangkan keamanan, tetap ada mesti kehadiran direktur. Mungkin nanti ke depan tetap ada ya, karena itu kan tetap ada kan. Dari sisi keamanan mempertimbangkannya, jadi mohon dimaklumi. Mau nggak mau sesekali lah menyambangi kantor pajak gitu ya, untuk mengurus hal-hal yang memang diperlukan kedatangan direktur gitu kan ya. Dan untuk kami ya, bagi petugas pajak sendiri, petugas pajaknya itu juga akan mempermudah tugas dan fungsi kita ya, akan mengurangi hal-hal yang sifatnya manual. Misalkan untuk mengawasi wajib pajak kan kita kadang buka aplikasi ini sama aplikasi ini sama Excel gitu. Nah ini dari semua aplikasi ini kita tidak lagi membuat penelitian atau pengawasan secara manual, karena kedepannya akan diintegrasikan, digabung jadi satu, dan akan ada tambahan AI ya mungkin ya, terkait pakai dengan AI sekarang ya, udah zamannya digital sih ya. Zamannya AI, CRM apa yang kira-kira berisiko, potensi apa itu akan ditampilkan ke pengawas, dan nanti harapannya akan lebih produktif gitu kan. Lebih produktif dan mengurangi kesalahan-kesalahan administratif yang sifatnya manusiawi ya. Iya, karena yang sifatnya manual itu sudah akan dikurangi. Manualnya ya, tapi memang sisi manusiawinya juga
tetap dibutuhkan kan ya, Betul, iya. maksudnya untuk melihat segala macam. Nanti kita diganti AI semua gimana nih? Enggak ya, tapi masih dibutuhkan sentuhan-sentuhan dari petugas pajak juga di situ Iya. ya. Dan juga untuk manfaat untuk instansi DJP yang sendiri, ya tentu DJP akan lebih dipercaya ya, akan lebih kredibel, lebih akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, tingkat kepatuhannya tinggi, kinerjanya juga akan lebih baik. Dan untuk stakeholder lainnya, tentu data-data dari kita ini jelas akan Real time. valid dan real time real gitu time ya. ya. Biasanya kan kalau minta ini data bulan ini, wah baru sampai bulan kemarin Pak datanya, mungkin itu nggak akan terjadi lagi ya misalnya. Karena sudah ada, sudah ada ya, sudah tersedia. siap, ya. Kalau minta data per jam ini, wah langsung bisa terlihat ya di situ ya. Oke itu kemudian Kak, kan tadi penggabungan itu jadi Cortex. Iya. Sementara itu kalau di Cortex itu nanti proses bisnis itu apa ya? Kayak urutan-urutannya atau itunya apa? Cara-caranya itu iya. nanti seperti apa Kak? Jadi kalau keseluruhan di Cortex ini rancangannya akan ada 21 proses bisnis. Tapi dari 21 proses bisnis Banyak ini banget Kak, 21 nanti wajib pajaknya bingung Kak. Lalu kok banyak banget sih 21, katanya mempermudah. Oke. Gitu. Jadi dari 21 ini yang digunakan oleh wajib pajak hanya 5 saja Kak. Oh 5. 5 iya. 5 proses bisnis ya. 5, Sisanya kalau 5 sih masih bisa pakai satu tangan ya. 5 masih apa kehitung aja ya. bisa apal ya. Kalau 21 21 pakai kan kaki aja panjang, enggak, masih kurang. Ya. Jadi untuk wajib pajak hanya 5 proses bisnis. Hanya 5. Proses bisnis tuh kayak misalnya kita buka tabnya tuh ada 5 gitu, cuma ada 5 yang bisa digunakan gitu ya. Iya betul. 5 ini cukup lah ya sebenarnya untuk merangkum semua yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Iya. 5 tuh apa aja Kak? Jadi 5 proses bisnis yang nantinya akan digunakan oleh wajib pajak adalah mulai dari registrasi Kak, pendaftaran, probis terkait pendaftaran. Wajib pajak baru ya. Wajib pajak baru. Oke. Ada proses bisnis terkait dengan pembayaran. Ada probis terkait dengan pelaporan SPT. Ada probis terkait dengan taxpayer account management atau portal wajib pajak yang tadi. Portal wajib pajak ya. Ada probis terkait dengan layanan perpajakan. Oke, berarti resumenya begitu, kita melaporkan lewat situ juga, kemudian membayarkan lewat situ juga. Kemudian kita sudah bayar, kita lapor lewat situ juga ya. Setelah dilapor, kita mau mengawasi semua yang kita punya ada di situ juga. Di taxpayer account management. Kemudian kalau kita butuh layanan apapun lewat situ juga ya. Betul, Cuma satu tempat gitu ya. Cuma satu tempat, lewat satu pintu lah ya. One stop entertainment, one stop solution gitu ya. Jadi cuma 5 itu kayaknya sih udah cukup lagi ya wajib pajak. Apalagi sudah ada semua di situ ya. Ada semua. Ya. Tentunya akan lebih simpel juga karena lewat satu pintu. Tadi saya ngebayanginnya kan kalau saya jadi wajib pajak mau lapor ini pakai yang itu, mau lapor ini pakai yang itu, gitu kan. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa selesai dengan Cortex ini ya kayaknya. Betul Kak. Lebih simpel ya. Nah kalau kita bicara lebih mudah, tentu kan kita mau tahu nih yang perubahannya dari yang sebelum Cortex dengan ketika Cortex ini digunakan gitu. Perubahannya apa aja sih Kak pada proses bisnisnya ini before and after gitu? Jadi terkait yang tadi ya Kak, kan ada 5 probis ya. Kalau dari sisi probis registrasi itu akan ada kemudahan terkait registrasinya Kak. Jadi registrasinya itu bisa dilakukan melalui berbagai saluran atau omni channel ya. Jadi, iya tuh Kak, beberapa keluhan kayaknya susah banget deh kalau daftar di IREK nih, kayaknya mesti ini nanti data dukcapilnya nggak sesuai gitu. Betul. Tapi nanti itu teratasi ya? Teratasi. Jadi melalui berbagai saluran itu bisa. Bahkan misalnya saya kan katakanlah, saya kan di Kalimantan nih kita. Misalnya orang Jawa transmigran, KTP-nya dia di Semarang. Yeah. Sementara dia posisi ada di Kalimantan, baru bekerja, mau daftar, kan mesti ke Semarang dulu kan? Nah iya itu. Iya nggak?
Kalau yang terjadi selama ini kan biasanya bingung ya kalau misalkan KTP-nya mana, terus nanti seperti apa pendaftarannya. Sebenarnya kalau untuk pendaftaran pada saat ini pun bisa dilakukan online. Online IREK tadi lewat ya. IREK. Lewat IREK bisa. Cuman kan hanya Pertanyaan yang muncul kan, aduh saya mesti pulang ke Jawa nih kalau mau lapor, atau saya mesti balik kampung bayar pesawat gitu ya. Dan salurannya juga hanya lewat oleh sistemnya DJP aja. Sementara kalau kedepannya ini bisa berbagai saluran nggak? Misalkan kita mau ngurus perizinan. Oke. Nah, kedepannya melalui situ itu kita sudah bisa sekalian untuk membuat NPWP. Oh, berarti nggak cuma di kantor pajak aja nih kita? Nggak cuma di kantor pajak. Gitu. Tapi aman nggak tuh Kak? Maksudnya di mana-mana gitu, tetap sama ya? Maksudnya NPWP-nya sama gitu kan, terdaftarnya di KPP sama, cuma tempatnya bisa lewat mana aja gitu ya? Tempat pendaftarannya kita buka seluas mungkin. Seluas mungkin, berarti di mana aja kita berada, misalnya lagi kerjanya di mana atau lagi sedang berada posisi jauh dari rumah, kita bisa ke tempat-tempat yang terdekat oleh posisi kita pada saat itu ya, untuk mendapatkan NPWP. Baik itu NPWP orang pribadi atau badan juga seperti itu Kak? Untuk orang pribadi maupun badan sama Kak. Oh, jadi badan itu kayak misal perizinan tadi yang Kak Unggul sebut ya, misalnya oh mau buka usaha CV PT nih, sekalian di situ ada bisa juga langsung dapat gitu. NPWP di situ, nggak perlu bolak-balik katakanlah urus izin dulu ke sini. Pak kalau mau urus izin mesti ada NPWP, balik ke KPP Pak. Kalau mau bikin NPWP mesti ada izin dari sini. Wah, bolak-balik aja nih. Gitu. Jadi satu gitu ya. Bisa iya Kak, dibuka ke berbagai saluran dimanapun, misalkan mau ngurus apa sekalian bikin NPWP melalui saluran itu bisa ya. Gitu. Tapi nggak bisa loh kalau misalnya mau ngurus perizinan terus ke KPP karena Kak Unggul bilang tadi bisa di mana aja, jangan dibalik loh ya. NPWP bisa di mana aja, tapi kalau perizinan itu mungkin di salurannya masing-masing ya. Iya betul. Selain itu apalagi Kak? Ada juga memberikan ini ya, apa namanya? Dengan Cortex ini nomor NPWP-nya menjadi lebih simpel ya, karena nomornya diganti menggunakan nomor KTP atau NIK untuk orang pribadi. Oh, yang lagi heboh kemarin tuh ya. Pemadanan NIK. Pemadanan ya. Itu otomatis nggak sih Kak sebenarnya? Apakah kita mesti melakukan sesuatu atau sebenarnya otomatis, karena ada bukan beberapa lagi sih, banyak yang nanya gitu kan. Ini gimana nih belum dipadankan gitu. Jadi memang secara umum by sistem ya dari layanan kantor pusat itu melakukan pemadanan secara otomatis apabila wajib pajak ini memang antara nomor induk kependudukan, nama yang terdaftar di Dukcapil dengan yang terdaftar di NPWP di database kita itu sama. Oh, berarti defaultnya tuh memang sudah dipadankan sama DJP ya? Betul. Nah terus kenapa ada jangan lupa dipadankan itu tuh gimana Kak? Jadi beberapa kasus ini kenapa kita harus memadankan secara mandiri ya, karena atau dicek gitu ya sudah padan atau belum? Karena kan yang mengetahui terkait dengan NIK tentu kan kita sendiri. Betul. Terus selain NIK kan kita juga perlu memasukkan identitas keluarga juga kan Kak, nomor kakak, nama istri, misalkan anak-anak gitu. Kalau misalkan sudah mempunyai tanggungan. Dan juga kita juga perlu ngecek data-data yang lain. Maksudnya kita sebagai wajib pajak ya bertanggung jawab atas diri kita sendiri ya. Data-data kita kan kita yang lebih tahu gitu. Dan juga walaupun secara defaultnya itu sudah dipadankan oleh DJP secara sistem ya. Ya, cuman beberapa wajib pajak yang pada saat pendaftaran mungkin nomor KTP-nya salah atau KTP-nya ada 2 gitu kan. Ada 2. Terus namanya ada tanda bacanya, terus ada gelar depan atau belakang. Itu bisa mempengaruhi pemadanan secara beda datanya ya. Misalnya M di sana Muhammad, di sini cuma disingkat M, itu mungkin perlu dipadankan secara manual. Mandiri ya, secara manual. Atau kalau misalnya KTP-nya 2, bukan kriminal, misalnya memang ada yang berubah gitu kan, nomor NIK-nya dulu sekian terus kemudian diperbarui sekian,
Kebacanya tetap 2 tuh berarti ya. Mesti pilih salah satu yang mana yang terakhir. Yang terdaftar di Dukcapil yang terakhir Kak, yang benar gitu, yang valid gitu. Yang repot juga kemarin itu yang banyak itu Shopee affiliate tuh, yang ibu-ibu NPWP-nya gabung sama suami, berarti suaminya mesti masukin identitas istri. NIK istrinya di KTP-nya. Tuh kemarin pada nggak dibayar tuh Shopee affiliate tuh. Karena NPWP-nya kan ikut suami tuh. Berarti itu pentingnya di situ juga ya. Pentingnya di situ betul Kak. Selain itu apa lagi Kak? Ada lagi Kak? Jadi nantinya itu tidak akan ada NPWP cabang Kak, karena semuanya itu dipermudah ya, digabung menjadi satu NPWP saja. Sementara untuk entitas cabang itu menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha. Oh, nomor identitas tempat NITKU. Kegiatan NITKU ya. Oh, nomor identitas tempat kegiatan usaha itu. Betul. Oh ya, saya dapat gambarnya sih. Jadi satu NPWP saja. NPWP. Yang lainnya nomor tadi NITKU tadi. Nginduknya tapi di NPWP pusat. Kalau dulu kan cabang nih. 001, 002, sekarang 000 tetap. 000 tetap. Tapi yang lain dikasih nomor identitas bahwa dia adalah di bawahnya nomor NPWP pusatnya tadi. Oh gitu Kak. Dan tentu ini akan memudahkan wajib pajak dalam berinteraksi dengan DJP karena aksesnya menjadi single akses saja gitu. Cuma satu tempat ya. Satu tempat. Berikutnya terkait dengan probis pembayaran. Oh tadi kan pendaftaran nih. Daftar selesai nih, tadi berubah lebih gampang, terus lebih sederhana. Itu satu NPWP pusat, nanti ada NITKU, satu pintu. Setelah itu begitu mau bayar tuh apa yang berubah Kak? Nah di probis pembayaran ini akan ada perubahan. Ya salah satu yang terbesarnya terkait dengan kode billing ya. Kode billing. Jadi kalau biasanya kan kita membuat kode billing sebelum, apalagi kalau sebelum unifikasi ya. Sebelum unifikasi kan satu jenis pajak itu satu kode billing ya. Sementara kalau setelah unifikasi SPT-nya digabung jadi satu, kalau kode billing masih tetap ya Kak ya, satu jenis pajak, tetap satu kode billing ya, cuman untuk pelapornya gabung jadi satu. Ini diperjelas dulu nih, jadi kode billingnya tuh nanti tetap sama ya, ada 411211. Ya, selama ini ya, yang terjadi selama ini masih tetap seperti itu. Cuman nantinya setelah Cortex-nya ini digunakan, itu nanti akan hanya menggunakan satu kode billing aja untuk satu SPT. Misalnya SPT unifikasi kan ada macam-macam jenis pajaknya Kak. 21 misalnya. Unifikasi ini potput ya. Potput kan misalkan ada memotong PP pasal 23, ada memotong PP pasal 4 ayat 2, terus ada PP pasal 22 gitu. Di dalam satu masa pajak yang sama. Nah, nanti pembayaran atas jenis pajak yang tadi itu hanya jadi satu kode billing Kak. Sebentar. Maksudnya kan gini kan, dalam satu SPT itu berarti ada beberapa jenis pajak. Saya ngebayanginnya gini malah. Jadi kita buat dulu SPT-nya itu, kemudian itu mesti bayar PPh 23, 4 ayat 2, dan lain-lain jadi satu SPT. Kemudian katakanlah 4 ayat 2 bayarnya 100 juta, terus 23 300 juta. Kalau dulu kan mesti buat 2 kode billing tuh. Betul. Sekarang satu aja Kak, totalnya. Total 300 berarti kode billingnya satu tapi kebayar dua-duanya itu ya? Iya betul. Dan pembuatan kode billing itu berdasarkan SPT. Jadi SPT benar tadi ya. SPT dibuat dulu. Karena kalau nggak SPT-nya dibuat dulu kan bingung Kak. Iya. Jadi satu gimana kan, orang-orang ngebayanginnya nggak dapat gitu. SPT-nya dibuat dulu, begitu ada PPh terutangnya berapa, langsung bisa generate kode billing dari situ. Langsung gabung jadi satu lah, nggak perlu membuat beberapa kode billing untuk jenis pajak. Kode pajak kan biasanya buat satu-satu tuh. Mesti ada 3, sekarang mesti jadi satu gitu ya. Bisa sesuai SPT yang dibuat gitu ya. Kalau misalnya SPT PPN ada PPN dan PPNBM kan jadi satu gitu ya. Misalnya seperti itu di SPT tersebut. Dan itu tentu akan mengurangi risiko kesalahan bayar ya, salah setor. Nanti kalau salah setor
repot lagi harus mengajukan PBK, harus. Tapi kan PBK juga udah gampang nanti ada Cortex. Cuma agak panjang dikit Iya. jalannya gitu ya Kak. Dan selain tadi ya terkait dengan pembuatan kode billing yang menjadi satu kode billing untuk beberapa jenis pajak, itu terkait dengan penyetoran pajaknya itu kita juga wajib pajak itu juga bisa setor di awal dalam bentuk deposit. Store di awal dalam bentuk kalau Deposit selama pajak. ini kan ada kode billing, ada kewajiban bayar, baru kita bayar tuh. Iya. Keluar dulu kode billing, baru kode billing itu kita bayar. Betul. Lewat m-banking, lewat bank langsung, kantor pos. Lah, kalau ini gimana maksudnya deposit tuh gimana? Jadi- Bayarnya pakai apa? Kode billingnya apa, Kak? Bingung kan orang? Saya juga bingung. Nanti akan ada kode khusus, ada kode pembayaran khusus untuk deposit pajak. Oke. Deposit pajak ini fungsinya adalah untuk menyimpan, ya tentu untuk menyimpan ini ya apa namanya pembayaran wajib pajak, membayar di awal. Oke. Kalau misalkan nanti pada saat pelaporan pembuatan SPT ternyata ada kurang bayar di SPT tersebut, bisa diambilkan dari deposit. Jadi Oh. bisa langsung dibayar iya, melalui iya, deposit iya, gitu. Saya paham. Berarti udah store dulu nih, katakanlah 100 juta. Betul. Kemudian tadi bikin SPT yang pot-put, ada di situ 50 juta, 20 juta, jadi satu kode billing 70. Kita nggak usah bayar 70 ini, otomatis langsung keambil dari yang 100 itu. Iya betul. Oh, Kita bisa langsung bayar melalui deposit. Berarti mungkin bayangannya ada pilihan ya, apakah Anda akan membayar melalui saldo deposit atau mau bayar lagi lewat bank gitu bisa ya. Iya. Kalau deposit dia otomatis motong yang tadi 100 diambil 70, sisa 30 Iya. gitu. Kak, ini nanya Kak. Siap. Berarti kan kalau misalnya katakanlah, kalau bisa jawab ya, nggak bisa nggak apa-apa. Misalnya kan saya wajib pajak nih, Iya. deposit 100 juta. Oke, deposit 100 juta. Ada nih, saya bayarnya Januari katakanlah. Oke, Januari itu saya udah bayar 100 juta. Februari, Maret, April, biar Mei saya lupa bayar PPN katakanlah. Saya seharusnya bayar PPN Mei itu 50 juta. Ya. Oke, 50 juta itu saya lupa belum lapor SPT nih, telat nih. Harusnya kan Juni. Iya. Saya lapor Agustus katakanlah. Saya Agustus, itu nanti telat bayar gak? Oke, nah ini Kan menarik. depositnya pertanyaan. udah Januari. Ini udah ada duit dari Januari, duit saya di Januari Iya. nih. Saya lapor Agustus telat, tapi kan saya udah bayar di Iya, Januari. oke. Apakah nanti ada denda di situ? Denda keterlambatan Keterlambatan bayar. atau tidak gitu. Nah, kalau keterlambatan pelaporan, ya oke 500.000 kan PPN. Bayar 500 memang salah. Iya. Cuma kan kalau pakai sistem deposit seperti ini nanti kan orang saya udah bayar kok 100 juta di awal Januari. Ini kan uang saya udah ngendok di negara 100 Januari. heeh. Apakah nanti kena STP? Oke. Jadi terkait dengan pembayaran deposit itu sudah dianggap sebagai informasi yang sampai saat ini kami terima ya, saya terima ya. Pembayaran deposit pajak itu adalah tanggal bayar pajaknya. Apapun ya. Apapun. Jadi misalkan tadi ya ada keterlambatan pelaporan SPT yang harusnya dilaporkan bulan. Pembayaran. Keterlambatan pembayaran dong. Keterlambatan pelaporan yang mengakibatkan pembayarannya pun jadi mundur ya. Nah, tapi pada saat pembayaran itu diambil dari deposit yang sudah dibayar dari sebelum itu, dari Januari misalkan tadi ya, itu berarti dianggap pembayarannya sudah sejak Januari, Kak. Oh, berarti nggak telat ya? Jadi nggak telat, Kak. Oh, Mempermudah WP mempermudah juga ya. mempermudah wajib pajak. Orang udah disetor kan gitu kan. Oh, Untuk itu menghindari informasi telat-telat yang menyenangkan sih menurut saya. Kalau untuk Semoga nanti akan ada ini ya Kak ya, apa namanya, penjelasan yang lebih pasti melalui aturan yang diturunkan terkait Cortex. berarti bayangan saya tuh depositnya itu setoran yang tidak bertuan ininya jenis pajaknya berarti ya. Mau dipakai buat apa aja nanti bisa gitu ya. Betul ya. Menarik tuh ya untuk wajib pajak mungkin bisa sebagai alternatif kalau yang sering lupa bayar atau apa itu kan taruh sini berarti maksudnya mengamankan dari sanksi keterlambatan pembayaran kan cukup berguna juga tuh nanti. Dan di probis pembayaran ini juga akan ada ya tadi ya kemudahan terkait dengan proses pemindahan restitusi, imbalan bunga itu bisa dilakukan secara daring nggak?
bisa juga dilakukan melalui KPP manapun, jadi borderless gitu. Oh, berarti udah kebetulan misalnya lagi dapat proyek di luar kota gitu kan. Wah, ini mau ngajuin mesti balik dulu nih. Sekarang udah enggak ya? Berarti Sekarang di kota itu di setiap kota pasti kota besar ada KPP ya. Betul. Bisa datang ke KPP terdekat di mana kita berada dan bisa dilayani. Iya, betul. Atau lewat melalui online ya. Online lewat aja dari- bisa ya. Iya. Misalnya ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dilayani secara online, solusinya bisa ke KPP terdekat tadi KPP ya. terdekat, ya. Tidak harus Oke. terdaftar. Registrasi sudah. Pembayaran tadi yang Sudah. seru itu deposito sudah. Sudah registrasi, bayar, Selanjutnya, pelaporan. Pelaporan. Ya, terkait dengan pelaporan, ini juga menariknya ini ya terkait dengan kalau selama ini kan mungkin lapor Tadi siang kita bahas 21. bolak-balik tadi ya, mau lapor ini buka aplikasi ini, mau Iya, lapor bener. ini buka aplikasi ini. ada e-Bupor 21, ada SPT unifikasi, ada DJP online, e-form, e-filing. Banyak yang protes, Pak saya password yang ini apa ya Pak? Mana saya tahu. Saya kedepannya- ketuker-tuker gitu kan. Kedepannya ini akan menjadi satu aplikasi aja. Atau yang lebih nggak enaknya, Pak laptop saya rusak. Nah udah deh tuh, susah tuh. E-faktur desktopnya Iya. mesti minta lagi. Kalau sekarang semua database-nya udah nggak pegang berarti wajib pajak kata e-faktur tadi desktop lah. Berarti udah nggak di situ ya Kak? Kedepannya e-faktur dalam bentuk web based Kak. Jadi Web base ya. Berarti kalau database-nya- laptopnya kecemplung atau kebakar atau Iya. apa, datanya aman. Selama- Walaupun amit-amit nggak usah lah ya gitu kan. Amin. Selama kita bisa mengakses webnya, bisa login, ya itu database si wajib pajak itu bisa diakses melalui situ. Ya. Tapi Kak gini Kak, kalau misalnya selama ini ya saya memakai kacamata wajib pajak. Kalau saya perusahaan besar biasanya saya delegasikannya beda tuh. Pasti kan kalau teman apa yang menyaksikan, wah saya biasanya cuma yang pegang e-faktur A, terus yang pegang SPT tahunan B, yang pegang SPT tahunan, yang pegang SPT masa C. Nah itu nanti kalau satu pintu, apa nggak nanti kewenangannya tercampur tuh Kak gitu kan? Nah, ini menarik juga ini Kak. Jadi terkait dengan Pelaporannya ya? Pelaporan, aksesnya terutama kalau misalkan pelaporan 21. Pelaporan 21 ini kan melaporkan penghasilan karyawan yang ada di perusahaan itu. Keseluruhan. Tentu itu data yang sifatnya rahasia bagi Iya, umum nanti ya. tahu, oh yang ini gaji gedean dia daripada saya kan gitu. Jadi memang akan ada kalau untuk untuk pelaporan 21 memang sudah ada akses khusus, didaftarkan khusus untuk petugas yang perekam SPT-nya. Berarti walaupun satu pintu, tetap ada jendela-jendelanya gitu istilahnya ya Kak. Jendelanya, Kak. Tetap kerahasiaan data itu inilah prioritas juga lah ya. Betul. Dan juga tadi ya kalau misalkan kita bicara soal pelaporan, kalau untuk PPN kan selain lapor PPN kita perlu membuat faktur ya Kak ya. Bikin faktur, nomornya tuh biasanya tuh, Nah. Pak nomor saya habis, nambah dong gitu. Nomornya habis, kalau misalkan selama ini kan nomor habis kita ngambil dari Enova, kita masukkan ke dalam e-faktur desktop. Faktur, Kalau nantinya setelah ya? Cortex ini dijalankan, itu nomor seri faktur akan masuk secara otomatis lah Kak. berarti nggak bakal kehabisan. Nggak bakal kehabisan. Yang Kapanpun jelas saya butuh buat nomor faktur otomatis ada Otomatis ya, ada. nggak perlu minta lagi. Nanti kalau habis kan usaha kan beda-beda ya, ada yang usahanya Sabtu, Minggu tetap buat faktur kan mungkin bisa kan. Kalau misalnya dia wah buat faktur trouble mesti ke KPP kan Minggu Senin. iya. Nah Tapi itu sekarang nantinya otomatis otomatis selalu ada ya. Selalu ada. Intinya tetap ini ya wajib pajak tentu harus melaksanakan kewajiban sebagai PKP-nya Kak. Lapornya mesti tetap. Lapornya harus tetap. Kan kalau misalkan selama ini tidak lapor 3 bulan, di 3 bulan terakhir kan tidak bisa mendapatkan minta nomor faktur. Nggak bisa. Oh, jadi bayangannya kita nggak perlu minta. Tapi- Cuma kalau kita nggak lapor, Iya, nomornya nggak nggak muncul dikasih. Iya. gitu ya. Oh, gitu. Begitu lapor, otomatis keluar. Betul. Kalau lancar semua pelaporan, dia otomatis tuh pelayanannya keluar nomor faktur, bisa langsung keluar, nggak perlu minta lagi dan nggak bakal habis itu faktur ya Kak.
Dan terkait dengan PPN, data terkait dengan kompensasi wajib pajak, kompensasi masa SPT masa PPN itu juga secara otomatis ya akan muncul. Jadi ya akan mempermudah wajib pajak dalam inilah ya mengisi pelaporan SPT-nya. Faktur pajak masukan biasa kan, wah ini fakturnya belum dapat Pak, itu otomatis juga berarti ya? Secara ya otomatis Kak, pre-populated nanti datanya sudah disiapkan juga. Pre-populated sudah, kompensasinya juga nanti kompensasinya otomatis. Kalau pre-populated kan memang saat ini kan juga sudah ya, cuma apa tadi Kak? Kompensasinya ya yang otomatis juga ya, nggak perlu ngisi lagi ya? Iya. Dan Oke, juga selain itu terkait dengan masih di pelaporan ya Kak, bukti potong yang dibuat oleh rekanan ya, oleh lawan transaksi itu juga kita. tuh biasanya Kadang trouble kan tuh. kita Pak, kan kenapa belum lapor SPT tahunan? Bukti potongnya belum dikasih Pak. Waduh, repot tuh. Nah, untuk bukti potong ini juga nanti akan tersedia datanya. Jadi misalkan kita mau lapor SPT, data bukti potong terkait dengan kita akan disiapkan otomatis ya, pre-populated juga berarti pre-populated bukti juga. Ya. Jadi nggak usah nunggu lagi dari lawan transaksi ngasih nomor bukti potongnya nomor berapa, jumlahnya berapa, ada di situ ya. Nantinya akan ada Kak, otomatis. Lebih bagus lagi sih, enaknya lagi sih begitu ngisi SPT tahunan gitu, bayangan saya langsung muncul tuh, nggak usah aduh nginput lagi, bisa bukti potongnya ya. Kalau cuma 5-10 kan ngetik bisa. Cuma kalau misalnya 200, 500, iya ada fitur yang namanya impor. Cuma kan kadang impornya salah tuh, repot juga tuh. Betul. Formatnya nggak sesuai atau apa. Kalau misalnya ini bisa pre-populated langsung seret, cepet tuh. Gampang tuh wajib pajak tuh lapor tuh. Tinggal kelihatan kurang bayar berapa, kredit pajaknya tadi bukti potong otomatis masuk. Otomatis muncul. Ketahuan kurang bayar berapa tinggal bayar, kan enak gitu. Dan ini juga jadi bagi pemberi kerja atau bagi pembayar pemotong pajak itu pemotongnya ya, sisi lawan ya. Ini juga jadi perhatian karena tanpa adanya bukti potong berarti kan lawan transaksi akan kesulitan ya Kak ya. Kita udah bertransaksi tapi bukti potong tidak diterbitkan. Terus kita mau mengkreditkan apa? Oh iya, ini otomatis kalau nggak ada di situ berarti belum potong nih gitu. Saling check and balance. Check and balance. Saya mau bilang check and recheck gitu. Check and balance bisa juga ya. Ada lagi Kak kalau yang dari sisi pelaporan? Dari sisi pelaporan sudah itu Kak. Jadi kita langsung masuk ke yang baru itu, yang tadi itu taxpayer. Apa tuh namanya? Manajemen. Oh, kayak apa ya? Buku besarnya wajib pajak gitu mungkin ya istilahnya ya. Buku besarnya wajib. Gimana tuh Kak? Isinya apa nanti Kak? Jadi di taxpayer manajemennya itu akan menyajikan data dan atau informasi wajib pajak dalam satu aplikasi Kak. Semua data-data terkait wajib pajak itu akan disiapkan dalam satu aplikasi. Saya ngeliatnya kan begitu masuk Cortex nanti ada identitas apa segala macam ada di situ semua berarti ya. Ada di situ semua. Di depan di situ ya. Jadi kita nggak mau perlu tahu nama AR-nya siapa, tahu di situ nama jurusitanya, nama kepala kantornya siapa, bisa ada di situ kan. Takutnya nanti kalau ada di situ kan susah tuh, penipu-penipu kan, wah nggak bisa tuh, udah tahu. Dan tentu taxpayer management ini memberikan informasi perpajakan yang benar ya, yang relevan gitu kepada wajib pajak. Kadang kan wajib pajak lupa juga tuh, saya tuh udah bayar apa aja, saya bayar apa aja sih, setahun ini saya bayar apa aja, di situ pasti ada ya. Iya. Kadang untuk pelaporan SPT tahunan itu riwayat yang selama ini dilakukan itu kan kadang tidak mengadministrasikannya susah ya. Minta kopi SPT tahunnya nggak punya, saya hilang gitu kan. Di sini ada ya berarti ya. Di sini ada fitur buku besar juga ya. Buku besar ya tadi ya. Iya. Ibaratnya kalau istilah akuntansi itu buku besar tuh gede, enggak, maksudnya ada semua di situ buku besar. Jadi semuanya nongol di situ ya. Detail-detail terkait dengan si wajib pajak bisa di. Berarti semua dijadikan satu di taxpayer management itu ya. Jadi wajib pajak bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi terkait pembayaran, database dia seperti apa, ada di situ semua ya. Ada di situ sisa semua. Saldo mungkin kayak tadi ya, misalnya kayaknya udah bayar 100 nih, dipakai apa aja kelihatan di situ juga. Betul. Terus selain itu apa lagi Kak?
Yang terakhir terkait dengan probis layanan perpajakan. Layanan perpajakan itu maksudnya seperti apa tuh? Layanan perpajakan ini berarti yang wajib pajak butuhkan terkait dengan layanan permohonan, kita, misalnya permohonan ya. misalkan. Jadi semua layanan perpajakan itu nanti akan terkumpul ke dalam melewati satu pintu itu aja. Jadi lewat satu portal itu aja. Misalkan layanan edukasi. Edukasi itu berarti misalnya aturan-aturan baru di situ bisa lihat semua ya. Aturan baru, misalkan wajib pajak perlu pendampingan ini, ada rekanan-rekanannya yang bertransaksi dengan mereka ini, sepertinya masih belum paham terkait dengan perpajakan. Bisa minta layanan edukasi Kak, mengundang penyuluh pajak atau petugas penyuluh pajak dari kantor pajak untuk memberikan edukasi ke mereka, datang gitu, mendampingi, mengedukasi. Pak, ini kok yang lawan transaksi saya nggak mau dipotong nih Pak. Saya udah jelasin nggak ngerti-ngerti nih. Gitu, Bapak bisa datang nggak? Kan itu kan secara datang ya, tapi sekarang lewat aplikasi ini bisa gitu ya? Bisa mengajukan untuk minta edukasi secara entah itu nanti daring ataupun langsung luring ke situ bisa atau juga. Misal dirinya sendiri butuh gitu, Pak, saya disuruh PKP sama lawan transaksi. PKP itu apa sih? Butuh di situ bisa juga ya? Bisa. Apakah juga saya harus PKP atau enggak? Untungnya jadi PKP apa? Kewajibannya apa? Itu bisa di situ bisa ya? Itu bisa juga Kak. Jadi layanan terkait dengan namanya kantor pelayanan pajak, tentu salah satu core-nya adalah pelayanan ya, memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Jadi untuk terkait dengan pemberian layanan itu akan dipermudah lewat satu tempat tadi ya, layanan edukasi, mau tanya-tanya atau apa gitu ya. Edukasi bisa, terus permohonan juga pastinya bisa, yang selama ini sudah dilakukan bisa, betul. Administrasi yang lain juga pasti bisa di situ ya. Betul Kak. Dan juga layanan ini bisa diakses oleh wajib pajak ataupun yang non wajib pajak atau belum terdaftar sebagai wajib pajak gitu ya. Masuknya gimana tuh nanti Kak? Nah, ini nanti akan diberikan diberikan akses untuk non wajib pajak tentu, karena kan wajib pajak pasti akan punya sertifikat elektronik untuk mengakses data dirinya. Sebelum itu mungkin bisa melihat dulu kayak gimana gambarannya pajak tuh apa. Untuk yang non wajib pajak. Non wajib pajak ya. Sebelum kalau dia kedepannya seperti ini mesti gimana, itu bisa ya. Selain wajib pajak, non wajib pajak juga bisa akses ke Kortex ini ya. Betul. Untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan terkait kewajiban perpajakan atau info-info tentang pajak itu bisa ya. Iya betul Kak. Dan kedepannya terkait dengan layanan si wajib pajak ini, layanan-layanannya ini sudah terintegrasi menjadi satu dengan ini probis lain. Misalkan probis pemeriksaan dari 21 probis itu kan salah satunya misalkan pemeriksaan gitu ya, probis pemeriksaan. Nah, terkait dengan data pemeriksaannya nanti terintegrasi dengan si wajib pajak. Jadi riwayat wajib pajaknya itu ada di aplikasinya di portalnya si wajib pajak itu. Dan beberapa probis yang lain ya, misalkan ada layanan keberatan, non keberatan yang diajukan ke Kanwil nanti juga akan terintegrasi. Jadi semuanya itu akan dapat secara mandiri diakses oleh wajib pajak secara mudah nggak? Pada intinya one stop solution ada di sini. Dari daftar, kemudian bayar, lapor, mau lihat data apa aja bisa ada di situ. Terus kemudian pelayanan macam-macam, probis perpajakan gitu kan. Nanti terintegrasi di sini semua gitu ya, Kak Unggul ya. Itu tadi terakhir itu ya yang layanan perpajakan bisa ada di sini semua. Betul. Segala macam terkumpul jadi satu di Kortex ini untuk mempermudah wajib pajak, tentunya petugas pajak juga tidak kalah pentingnya untuk proses bisnis yang akan berubah lewat Kortex ini gitu. Iya betul Kak. Kayaknya untuk wajib pajak sementara udah ya Kak Unggul. Iya. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan mungkin terkait Kortex ini? Jadi terkait dengan khususnya terkait Kortex ya Kak. Jadi kita sama-sama tunggu nanti pengumuman resminya dari Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan implementasi Kortex-nya. Baik. Dan saat ini yang perlu kita lakukan adalah
segera cek lagi terkait dengan pemadanan NIK NPWP-nya, apakah NPWP. sudah valid atau belum, apakah Baik. sudah padan atau belum. Dan juga untuk para wajib pajak, baik wajib pajak badan ataupun perorangan, orang pribadi, jangan lupa untuk melaporkan SPT tahunan. SPT tahunan masih bisa Masih walaupun bisa. sudah terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Betul. Jadi ayo yang mungkin keluarganya, saudaranya punya NPWP tapi belum lapor SPT tahunan, ajak mereka untuk lapor SPT tahunan. Karena baik. untuk pelaporan SPT tahunan itu bisa dilakukan dimanapun lewat DJP online. Bisa juga kalau misalnya perlu asistensi ke kantor, bisa datang ke kantor. Dan semua layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu tidak dipungut biaya, Kak. Free, gratis. Oke. Dan juga terkait dengan Informasi apapun yang wajib pajak, kawan pajak perlukan, silakan di follow akun media sosial kita di Instagram atau di Twitter @pajakpebun, dan atau juga di bisa YouTube ada di juga? YouTube ada juga di Pajak Pangkalan. Oke, terima kasih Kak Unggul atas informasinya terkait Cortex. Sekian kiranya dialog interaktif pajak pada kali ini. Kita akan ketemu lagi di dialog interaktif pajak, tentunya dengan tema yang berbeda dan lebih menarik. Betul. Dan kita tunggu perkembangan Cortex lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diri Marcelano. Dan saya Unggul. Undur diri pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak.